وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Dalam masalah ini, katsirun minal aba la yahtammuna bi tarbiyatil aulad, la yahtammuna bi tarbiyati auladihim. Banyak dari kaum bapak-bapak tidak memperhatikan pendidikan anaknya. Wa khasatan min nahiyatid diniyah, terutama dari sisi pendidikan agama. Wa yuqassiruna an ta'limihim bihujjatin at-ta'abu ba'da ana'il amal, di mana mereka tidak memperhatikan pendidikan mereka, pengajaran mereka dengan alasan bahwasanya mereka sudah letih dalam bekerja. Al-jawab, al-wajibu 'alal mu'min ayyahtamma bitarbiyati auladihim ihtimaman balighun. Seorang mukmin itu wajib memberikan perhatian yang lebih terhadap pendidikan anaknya. Liyakuna mumathilan liqauli ta'ala, agar dia tergolong orang yang mempraktekkan ataupun yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan selamatkan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, di mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, di dalam neraka tersebut ada malaikat yang kasar. La ya'sunallaha ma amarhum, mereka tidak pernah durhaka terhadap Allah atas apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Tahrim ayat 6. Jadi di sini ikhwah, pendidikan terhadap anak ini merupakan cara untuk menyelamatkan diri keluarga dari api neraka. Dan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, selamatkan diri kalian. Ini kalimat qu anfusakum ditujukan kepada para pemimpin rumah tangga, ditujukan kepada para suami, ditujukan kepada para kaum bapak-bapak ya, yang memiliki keluarga. Qu anfusakum, selamatkan diri kalian. Dan memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pertama tentunya untuk diri dulu. Qu anfusakum wa ahlikum nara, dan juga selamatkan keluarga kalian dari api neraka. Khitab ini, perintah ini ditujukan kepada pemimpin rumah tangga. Dia adalah para suami. Demikian. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Demikian ikhwah. Dan di sini tidak disebutkan ibu. Tapi yang pertama yang mendapat kewajiban, yang mendapatkan perintah untuk menyelamatkan dari api neraka, menyelamatkan keluarganya dari ancaman api neraka adalah para suami ataupun kaum bapak-bapak. Itulah yang pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah Allah mengatakan, wahai para suami, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Selamatkan diri kalian, kemudian selamatkan juga istri kalian, selamatkan juga anak-anak kalian dari api neraka. Demikian ikhwah. Oleh karena itu perintah pertama ini ditujukan kepada para suami. Ini menunjukkan bahwasanya liyakuma bil mas'uliyati allati hammalaha iyahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar dia menjalankan tanggung jawab dia
yang telah diembankan oleh Rasulullah kepadanya, yang telah dibebankan Rasulullah kepada di pundak mereka. Hendaklah mereka lakukan. Mereka laksanakan beban ini, mereka laksanakan tanggung jawab ini. Karena Rasulullah mengatakan, ar-rajulu ra'in fi ahliha. Seorang laki-laki dia merupakan pemimpin di rumah tangganya, pemimpin di keluarganya, wa mas'ulun an ra'iyati, dan dia akan ditanyakan akan kepemimpinannya. Oleh karena itu ikhwah, jadi pada prinsipnya yang bertugas utama menyelamatkan keluarga dari api neraka adalah para suami. Dan ini merupakan tanggung jawab yang Rasulullah bebankan kepada para suami. Menyelamatkan keluarga dari api neraka. Dan ikhwah, ini bukanlah suatu perkara yang mudah. Ya. Ini bukan satu perkara yang mudah. Sebagaimana yang kemarin telah kita singgung bahwasanya seorang suami itu juga belum tentu mampu menyelamatkan dirinya dari api neraka. Kemudian demikian, ya, walaupun demikian mereka tetap dibebankan untuk menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Makanya sangat wajar ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para istri, memerintahkan anak untuk taat kepada ayahnya, para istri taat kepada suaminya. Lau kuntu amiran ayasjuda ahadun li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha li'azami haqqi 'alaiha. Kalau seandainya aku dibolehkan untuk menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, niscaya yang pertama aku suruh sujud adalah si istri kepada suami, dikarenakan besarnya hak suami terhadap istri. Besarnya hak suami, besarnya tanggung jawab suami terhadap istri, terutama apa? Tugas menyelamatkan si istri dan anak-anaknya dari api neraka. Ini tugas yang berat ikhwah, ya, tugas yang berat. Oleh karena itu sebagai konsekuensi tugas untuk menyelamatkan mereka dari api neraka, ini nggak akan mungkin terwujud kalau tidak ada dilatar belakangi oleh pendidikan. Nggak akan mungkin bisa terrealisasi kalau tidak ada pendidikan. Karena untuk menyelamatkan mereka dari api neraka, ya, itu perlu ada arahan-arahan, perlu ada kajian-kajian, perlu ada tarbiyah. Demikian ikhwah, pelajaran-pelajaran. Demikian. Kalau tidak nanti mereka tidak mengetahui bagaimana cara menyelamatkan diri mereka dari api neraka. Apa yang harus diajarkan? Harus diajarkan pendidikan diniyah, pendidikan agama. Karena Rasulullah SAW mengatakan tidak ada satu perkara pun yang dapat mendekatkan seorang manusia ke surga kecuali aku sudah ajarkan, dan tidak ada satu perkara pun yang dapat menjauhkan seorang dari api neraka kecuali sudah kuajarkan kepada mereka. Ya. Tidak ada satu perkara pun yang bisa mendekatkan seorang ke dalam surga kecuali aku sudah perintahkan. Dan tidak ada satu perkara pun yang dapat menjauhkan seseorang dari api neraka kecuali sudah kularang. Itu ikhwah. Jadi perintah Rasulullah itu terkait dengan surga, larangan Rasulullah itu terkait dengan neraka. Demikian. Kalau mereka melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah mendekatkan dirinya ke surga. Dan ini semua sudah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita, petunjuk Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah ini, ya, ini gak akan mungkin sampai kepada anak istri kita kecuali setelah pendidikan. Dan pendidikan itu tidak harus di sekolah, ikhwah. Berupa wejangan, nasihat, itu juga sebuah pendidikan. Demikian. Jadi gak akan mungkin orang bisa lepas dari neraka, selamat dari neraka kalau tanpa ada pendidikan. Tanpa ada pengajaran, tanpa ada nasihat, gak akan mungkin. Ya, makanya di pundak para suamilah, ya, tanggung jawab terbesar, tanggung jawab yang utama dalam pendidikan seorang anak. Wala yahillahu ayyahmilahum, tak halal bagi para suami, para bapak-bapak mengabaikan pendidikan anaknya. Bala alai ayyu'addibahum bihasbi ahwalihim wa hasba jaraimihim. Hendaklah dia ajari dia adab atau dia hukum sesuai dengan kondisinya dan seberapa jauh kesalahan yang dia lakukan.
Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan muru auladakum bis salati fi sab'i. Perintahkan anak kalian salat di saat mereka sudah berusia 5 tahun. Jadi harus ada perintah, ya. Harus ada perintah, harus ada pendidikan salat. Dan tentunya mereka disuruh salat. Kalau tidak diberitahu bagaimana tata cara salat, gimana dia salat? Ya. Jadi seorang ayah ketika dia menyuruh anaknya, ketika dia mendapatkan perintah dari Rasulullah SAW agar dia menyuruh anaknya sholat di saat anaknya sudah berusia 7 tahun, ini kok sebagai konsekuensinya nggak akan mungkin dia suruh anaknya sholat sementara anaknya nggak tahu bagaimana sholat. Demikian, ya. Jadi dalam masalah ini, ikhwah, itu menunjukkan bahwa saya secara tersirat bahwasanya si ayah juga wajib mengajarkan anaknya tata cara sholat yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah. Dan itu dimulai dari usia 7 tahun. Muru auladakum bis salati wa hum fi sab'i sinin. Kemudian wadribu 'alaiha fi 10, dan pukul dia kalau sudah 10 tahun masih belum juga sholat. Ini merupakan acuan Rasulullah SAW, acuan yang diberikan Rasulullah SAW kepada seorang suami yang sudah memiliki anak yang berusia 7 tahun dan anak yang sudah berusia 10 tahun. Dia sudah boleh menyuruh anaknya usia 7 tahun untuk sholat, yang mengajarkan bagaimana sholat. Kalau ternyata di saat usia 10 tahun masih juga enggak sholat, boleh dia diizinkan oleh syariat kita untuk memukul anaknya. Demikian. Ini sebagai sebagai takdib, mengajarkan dia adab, meluruskan adab dia kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan dia pengajaran. Agar nanti ketika dia sudah masuk usia balik, dia sudah terbiasa sholat, tidak perlu lagi diperintah-perintah. Demikian ikhwah. Kalau kita lihat masih banyak kaum muslimin yang sudah usia balik, bahkan sudah dewasa, masih saja sulit untuk sholat. Kalaupun sholat, masih sholatnya banyak absennya. Sholat satu hari 5 kali, tapi dia masih sholatnya hanya 2 kali. Demikian, dia masih merasa berat. Dikarenakan apa ikhwah? Dikarenakan pendidikan sholatnya tidak diajarkan sejak dini, ya, tidak diajarkan sejak dini. وَلِيَعْلَمَ أَنَّ هَذِهِ الْأَمَانَةِ الَّتِي حَمَّلَهَا سَوْفَ يُسْأَلُ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Hendaklah para suami itu mengetahui bahwasanya ini adalah amanah. Bahwasanya anak itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tanggung jawab yang Allah embankan kepada para suami, para ayah, dan ingatlah bahwasanya itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Oleh karena itu, falyauddal jawabus shawab hatta yatakhallas min hadhil mas'uliyah. Oleh karena itu, siap-siapkan jawaban. Ya. Siap-siapkan jawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak dia melakukannya? Apakah benar apa tidak dia telah melaksanakan perintah ini? Kalau ternyata dia mengabaikan perintah ini, maka neraka siap menampungnya untuk mengazabnya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu para pemirsa rahimanallahu wa iyyakum, terkhusus kepada para ayah, terkhusus pada para suami, maka hendaklah mereka memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Perhatikan terutama pendidikan agama. Sholatnya, kemudian juga ketaatannya kepada ibundanya, jangan diabaikan ikhwah. Terkadang anak-anak ini dengan bundanya tidak begitu taat, dengan ayahnya dia takut, maka si ayahlah ya bekerja sama dengan si ibu, ayahlah yang mengarahkan, nak, kamu, ibumu kok udah letih, ibumu dulu yang mengandung kamu, pandai-pandailah ikhwah ya dalam masalah ini. Baik. Wasayajni thamar ma'amil, dan dia akan memetik hasil dari pekerjaannya, buah dari pekerjaannya, buah dari perbuatannya. In khairan fa khairun, kalau dia telah melakukan dengan cara yang baik, maka dia akan memetik hasil yang baik. Wa in syarran fa syarrun,
Kalau buruk berarti buruk juga hasil yang akan dia petik. Wa rubbama yu'aqaba bihi fid dunya. Bahkan ketika dia tidak baik, ketika dia tidak memberikan pendidikan yang baik pada anak-anaknya, bisa saja semasa di dunia dia sudah mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Fayubtala bi auladi yusiuna ilaihi, sehingga dia mendapat cobaan, mendapat ditimpakan bala berupa yaitu anak-anaknya tidak bersikap baik kepada dirinya, anak-anaknya bersikap buruk kepada dirinya, wa yauqunahu, dan durhaka kepadanya, wala yaqumuna bihaqqih, tidak menunaikan hak-haknya, tidak menunaikan hak-haknya. Demikian. Jadi apabila anak-anak itu ternyata adabnya kurang baik, kemudian tidak taat kepada orang tua, setelah dewasa mereka juga mengabaikan orang tuanya, ini jangan-jangan dikarenakan si ayah tidak begitu memperhatikan pendidikan agama si anak, tidak memperhatikan pendidikan akhlak si anak, hanya memperhatikan masalah materi, hanya memperhatikan kebutuhan, kecukupan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sementara rohaninya, rohnya, mentalnya kosong dari agama, kropos dari agama. Demikian. Bahkan mungkin seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Padahal kalau sekolahnya jangan tanya, sudah S1, S2, S3, luar biasa. Bahkan beberapa tahun yang akan datang bisa mendapatkan titel profesor muda misalnya. Kalau untuk ilmu pengetahuan dunia jangan tanya. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum bil akhirati hum ghafilun. Mereka untuk ilmu-ilmu dunia luar biasa, tapi mereka lalai dengan ilmu akhirat. Ikhwah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, hebat seorang anak, prestasi seorang anak dalam dunianya belum tentu membuat Anda nanti bahagia. Bahkan mungkin jangankan cerita di akhirat setelah meninggal, bahkan mungkin di dunia pun sudah membuat Anda kecewa. Oleh karena itu ikhwah, ya, bukan tidak boleh kita memperhatikan ilmu dunia anak-anak kita, silahkan. Tapi ada yang lebih penting, ada bekal yang lebih penting ketimbang bekal harta, ketimbang bekal ilmu dunia, yaitu ilmu agama. Dengan ilmu agama inilah dia bisa belajar bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Dia tahu bagaimana cara menghambakan diri kepada Allah. Dia tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Dia tahu bagaimana dia bersikap kepada yang lebih tua. Dan dia tahu bagaimana bersikap kepada yang lebih muda. Dan dia tahu bersikap bagaimana dengan orang tua, ikhwah. Dan sikap-sikap itu memang harus muncul dari kepribadian yang luhur, bukan atas dasar bisnis. Terkadang kalau kita pergi ke service center misalnya, itu Masya Allah kan, para customer service-nya memberikan pelayanan. Iya Pak, apa yang bisa kami bantu? Wah Masya Allah, lembutnya luar biasa. Ikhwah, itu karena duit, ya. Itu karena duit, bukan karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kita kelemah lembutan, memberikan pelayanan kepada kaum muslimin yang lain. Itu bukan dikarenakan uang, tapi memang dikarenakan mengharapkan apa? Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillah. Sungguhnya kami memberimu makan dikarenakan Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan dan ucapan syukur. Itulah keikhlasan seorang mukmin, dan ini nggak akan mungkin muncul tanpa pendidikan agama. Dan mas'uliyah terbesar, beban terbesar, tanggung jawab terbesar itu dibebankan kepada seorang ayah. Demikian. Jadi jangan sampai para ayah, para suami yang sudah punya anak mengabaikan masalah pendidikan anaknya. Bahkan bukan hanya pendidikan anaknya, pendidikan istrinya. Demikian. Karena biasanya kalau kita konotasi pendidikan itu harus sekolah, harus pesantren, harus wawa. Enggak, ya.
nggak harus itu. Ngaji juga itu sebuah pendidikan. Demikian. Ya, jadi sang istri juga menjadi tanggung jawab sang suami untuk mendidiknya. Jangan sampai dia mengabaikannya. Demikian. Dididik tuh istri. Apalagi kalau si istri ternyata nggak mengerti tentang sholat bagaimana. Ajarkan, wajib diajarkan. Berdosa suaminya kalau seandainya si suami nggak mengajarkan, padahal dia tahu si istri belum pandai sholat. Baca Quran. Si suami wajib untuk mengajarkannya. Demikian. Kalau dia nggak sanggup mengajarkannya, berarti dia harus mengupah orang lain untuk mengajarkan istrinya baca Quran. Demikian juga anak-anaknya. Demikian. Masya Allah, jangan sampai anaknya sudah S3, doktor, kadang-kadang dokter spesialis, baca Al-Quran belepotan. Kasihan ikhwah, sayang sekali. Al-Quran yang merupakan landasan hidup, aturan hidup. Sementara dia sudah profesor, sementara dia sudah S3, S2, S1, tapi baca Quran belepotan alias tak pandai. Bahkan ada yang tak mengenal huruf hijaiyah, na'udzubillah min dzalik. Ikhwah, jangan sampai ada keluarga kaum muslimin yang seperti ini. Ya, jangan sampai ada kaum muslimin yang seperti ini. Kalaupun dia sholat, bahkan ada yang sholat juga, tapi dia hanya hafal inna a'toina kul huwallahu ahad kul a'udzu birabbin nas. Hanya ini. Kul a'udzu falak nggak hafal karena susah katanya. Ini kan suatu hal yang sangat tragis, satu hal yang sangat miris ikhwah, membuat miris kita, hati kita. Karena apa? Gara-gara tidak memperhatikan pendidikan agama.